Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan pembelajar sekalian. Senang sekali bisa melanjutkan diskusi kita. Di episode 1 kemarin, kita sudah sepakat bahwa kebijakan publik itu krusial. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus punya pemahaman bahasa yang sama. Seringkali di lapangan, saya mendengar orang mencampur adukkan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Padahal dalam studi analisis kebijakan publik, keduanya punya dimensi yang sangat berbeda. Hari ini, kita akan bedah tuntas bagian kedua dari buku Dr. Awan Abdoelah dan Dr. Yudi Rusfiana agar kita punya landasan terminologi yang kuat. Rekan-rekan sekalian, kata polisi dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi kebijakan. Ini merujuk pada serangkaian rencana, program, atau tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sifatnya terukur dan terencana. Sedangkan kebijaksanaan atau wisdom lebih bersifat personal atau kearifan dalam mengambil keputusan di situasi sulit. Sebagai praktisi, saya sering menekankan. Seorang pejabat boleh saja memiliki kebijaksanaan atau kearifan, tapi yang kita analisis adalah kebijakannya, produk tindakannya. Jangan sampai karena alasan kebijaksanaan, kita malah melanggar kebijakan atau aturan yang sudah ditetapkan secara kolektif. Dalam buku ini, penulis merujuk pada beberapa pakar dunia. Saya ingin Anda mencatat 3 definisi kunci ini. Pertama, dari Thomas R. Dye. Beliau mengatakan kebijakan publik adalah whatever government chooses to do or not to do. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, itu adalah kebijakan. Jadi kalau pemerintah diam saja saat ada masalah, itu pun sebuah pilihan kebijakan. Yang kedua dari James E. Anderson. Beliau menekankan pada arah tindakan. Kebijakan itu bukan cuma satu keputusan sekali jadi, tapi rangkaian tindakan yang punya tujuan. Ketiga, dan ini yang paling saya suka, dari David Easton. The Authoritative Allocation of Values. Kebijakan adalah pembagian nilai-nilai secara sah kepada seluruh masyarakat. Ini kenapa definisi ini penting bagi kita. Karena sebagai analis, kita harus tahu di mana posisi pemerintah saat sebuah masalah muncul. Ilmu kebijakan publik ini berkembang pesat. Dulu mungkin hanya fokus pada aspek hukum, tapi sekarang kita bicara tentang kebijakan berbasis data atau big data dan efisiensi. Ini contoh nyata. Saat kita bicara kebijakan infrastruktur digital untuk implementasi kurikulum AI di sekolah-sekolah, seperti yang saya teliti saat ini, kita tidak bisa hanya memakai definisi lama. Kita harus melihat bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dan tanpa pemahaman istilah yang tepat, kita hanya akan terjebak dalam administrasi tanpa pernah mencapai substansi perubahan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jangan salah sebut lagi ya. Kita bicara tentang policy, tentang langkah strategis negara. Di episode ketiga nanti, kita akan masuk ke wilayah yang lebih panas, yaitu ruang lingkup dan hubungan hukum. Kita akan bahas batasan kebijakan dan bagaimana hukum memayunginya. Ini sangat penting agar kebijakan yang kita buat tidak menabrak aturan di atasnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan tulis di kolom komentar jika ada definisi yang menurut Anda paling menarik untuk didiskusikan. Dan saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Salam Persatuan Kesatuan Bangsa Negeri Indonesia Jaya. Ikuti terus konten edukasi ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.